Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apa kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang bijinya dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia setiap hari. Padi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Tumbuh di sawah di dataran rendah. Sumber daya alam hayati, termasuk tanaman biji-bijian, kaya akan karbohidrat, dan memiliki biji tunggal. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut dalam hati. Pahamilah isinya dengan baik. Setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Saya beri contoh. Apa isi bacaan di atas? Saya jawab, bacaan di atas adalah tentang tanaman padi yang sangat penting di Indonesia. Kalian bisa menjawabnya dengan cara bahasa kalian sendiri. Next, nomor 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Saya menjawab, padi penting bagi masyarakat Indonesia karena menghasilkan beras yang banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Nomor 3 sampai nomor 5 bisa kalian jawab sendiri. Halaman selanjutnya. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Di antaranya yaitu padi, sagu, dan jagung. Beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tumbuhan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Jadi kalian bisa menuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman yang ada di sekitar kalian, yang sering kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut halaman berikutnya. Di sini ada sebuah diagram. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Ini saya beri contohnya. Padi. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan.
Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Halaman selanjutnya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Itulah tadi cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Di halaman selanjutnya, amati gambar berikut. Nah, di situ ada 3 gambar. Kalian buat, tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Saya beri contoh. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan para nelayan? Yang kedua, mengapa dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan juga perkebunan? Nomor 3, 4, dan 5 bisa kalian buat dengan cara kalian sendiri. Di halaman selanjutnya, bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Gambarnya masih sama seperti di halaman sebelumnya. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Di halaman selanjutnya ada tabel. Di situ dituliskan pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kamu isi sesuai dengan bacaan yang tadi. Saya beri contoh. Pantai, lokasinya berbatasan antara daratan dan laut. Ciri-ciri pantai berbatasan dengan laut. Sumber daya alam yang ada di pantai yaitu ikan, rumput laut, dan kerang. Manfaat dari pantai bisa untuk menjadi objek wisata.
Mata pencarian penduduk sekitar pantai yaitu nelayan dan petani tambak. Nah, yang dataran tinggi dan dataran rendah bisa kalian isi sendiri. Ya, sekian. Terima kasih. Terus belajar dan berdoa ya. Semangat!